Muhammadun sayyidul qawmi wa taqawlain wal fariqain min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa al-maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami huwa al-habib alladhi minna shafa'atuhu likulli yawmin min al-awwal muqtahim ya Rabbi bil Mustafa ثم رضا بمن كل عام مريض وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى المقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله Fatihah dari ridho ila wa syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaihi walidina wa walidatina wa walidina wa akhwajina. Summa ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa summa ila nabiyyina wa nabiyina wa sallallahu alaihi wa sallam wa malaikat wa rabbi wa asmi syiriki wa ta'ala ila amilin minal musannifin wal mubasyirin wal qurra wal muhaddisin khususan dari syekh wa imamna wa qudwatina imam Muhammad Muhammad al-Ghazali anallahu ta'ala wa summa ila rakafati ibadillahi salihin walidina wa walidatina wa syaikhina fi din wa rabbi alaina wa alaikum asma'in sanala wa amwati ala wajhi wa syahidil kalam wa sayyidil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat wa kanu wa halatahum bil syari'ati wa bariha anallahu yarhamuhum wa yarhamuhum wa yufariju qurbahum wa yurhisu asarahum wa yujiru antarahum min gharibi aw ba'id fi halilin wa fi ila hadrati sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anjalal ma'a minal mu'assirati wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwati wa hasaba 'alal a'mali sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mu'jizatid dhahirat alladzi asala min nurrihi wujudul kainat amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus para guru, para mu'alim, para pendidik, para ustadz, para
sadat, para habaib khusus. Wabil khusus guru kita Habibana Abdullah Al-Idrus Mataanullah itu hayati, dan juga para guru-guru yang lain teristimewa lagi, para amir masjid, mujahidin, amir masjid mujahidin, Pak Haji Abdul Aziz serta segenap amir yang lain, mudah-mudahan semuanya senantiasa dilimpahi karunia keberkahan, keselamatan, keamanan, ketentraman, dan diberi kemudahan, dimudahkan segala urusan-urusannya dunia dan akhirat, anugerah sehat, afiat lahir batin, dikukuhkan keimanan dan keislamannya, dan senantiasa mendapat tuntunan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nasihat Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala alaih. Beliau Imam Al-Ghazali melanjutkan paparan beliau masih dalam bab yang ke-18, yaitu bab tentang tarahum, kasih sayang, menyayangi, mengasihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit yang minggu kemarin Imam Ghazali menyampaikan salah satu hadis baginda Nabi SAW. Beliau bersabda, "Asy-syahid qaribun minallah, qaribun minal jannah." Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Wal bakhil, sedangkan orang bakhil lawan dari dermawan bakhil. Kalau kita kenalnya pelit, qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Jadi yang bakhil termasuk golongan yang pertama ya. Dan kemudian baginda Nabi SAW lebih Allah senangi atau lebih disenangi Allah ketimbang tukang ibadah tapi pelit. Jadi Allah lebih senang yang awam, yang bodoh tapi dia dermawan, ketimbang tukang ibadah tapi dia pelit, nggak mau bantu sesama hamba Allah. Nah, idza kana yaumul qiyamah, bila mana hari kiamat kelak, ada 4 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Pertama, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kedua, orang yang menunaikan haji dan dia tidak suka berkata kotor dan juga tidak suka berlaku kefasikan hingga ia meninggal. Ketiga, orang syahid yang terbunuh di medan pertempuran untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat Islam. Yang keempat, orang yang masuk surga tanpa hisab itu orang dermawan yang mengusahakan, yang berusaha atau yang kasab harta
yang halal, kemudian harta tersebut diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah, bigairi riya, tanpa riya, tanpa ada tujuan lain selain Allah. Tidak ada kepentingan, tidak ada harapan-harapan lain selain Allah. Dan mereka itu yang 4 saling berebutan satu sama lain. Saling berebutan ingin mana yang lebih dulu masuk surga. Mudah-mudahan yang 4 ini kita termasuk salah satunya paling tidak. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, wa an Ibnu Abbas, diterima dari Sayyidina Ibnu Abbas. Qala, beliau Sayyidina Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ibnu Abbas yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata baginda Nabi, inna lillahi ubadan yahtasuhum bin ni'am limana fi'il ibad, paman bakhila bitil kal manafi' alal ibad naqalahu ta'ala an wa hawwalaha ila ghairi. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba khusus. Jadi ada hamba-hamba khusus yang istimewa di sisi Allah. Nah, hamba-hamba ini yang diberi kekhususan oleh Allah, yang mendapat spesialisasi dari Allah, keistimewaan khusus dari Allah, yahtasuhum bin ni'am, diberi anugerah khusus beberapa kenikmatan. Jadi ada sekelompok hamba Allah, segolongan hamba Allah yang istimewa di sisi Allah dan diberi karunia kekhususan. Kekhususan tersebut berupa manfaat li manafi'il ibad, kenikmatan, diberi kekhususan kenikmatan untuk dimanfaatkan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Jadi diberi anugerah kenikmatan khusus untuk kemanfaatan hamba-hamba Allah yang lain, termasuk kita nih. Bisa jadi ada salah satu di antara kita ini yang diberi anugerah khusus tersebut, kemudian kemanfaatannya disebar kepada yang lain. Ini khusus. Kalau sesuatu yang khusus kan biasanya istimewa, ya, bukan rata-rata. Ini khusus. Jadi Allah memiliki hamba, sekelompok hamba tukang ibadah, artinya hamba Allah yang spesial. Spesialnya mereka ini diberi anugerah oleh Allah kenikmatan. Jadi dengan cara diberi anugerah kenikmatan yang khusus. Dan kenikmatan ini untuk kemanfaatan hamba-hamba Allah yang lain. Paman bakhila bitil kal manafi, maka barang siapa orang yang bakhil, yang pelit dengan manfaat tersebut, alal ibad, kepada hamba-hamba Allah yang lain, naqallaha, maka anugerah tersebut, kekhususan tersebut Allah pindahkan dari orang itu, wa hawwalaha ila ghairi, kemudian Allah alihkan kepada yang lain.
Misalnya diberi anugerah, mohon maaf, dengan kenikmatan, misal dari berupa harta, diberi anugerah harta lebih oleh Allah. Ada sekelompok orang hamba Allah yang diberi anugerah kelebihan harta dari yang lain, lebih kaya dari yang lain, lebih mudah usahanya dari yang lain, lebih gampang usahanya dari yang lain, lebih berkah usahanya dari yang lain. Nah, Allah memberi kekhususan tersebut kepada orang tersebut limana fi'il ibad, supaya disebar lagi, dimanfaatkan lagi kepada hamba-hamba yang lain. Nah, apabila yang diberi karunia tersebut paman bakhila bitil kal manafi', maka siapa yang bakhil, artinya sudah diberi kelebihan harta oleh Allah tapi dia enggak mau membantu hamba-hamba Allah yang lain yang kesusahan, yang butuh, hanya untuk diberi kelebihan harta itu hanya untuk keperluan dirinya, hanya untuk menuruti keinginan nafsunya. Hamba-hamba Allah yang lain yang membutuhkan tidak tidak dibantu, tidak mau mengulurkan tangannya. Nah, qallaha, maka anugerah tersebut, kita tadi ambil contoh anugerah itu harta. Allah pindahkan. Contoh Zaid ini diberi anugerah oleh Allah kaya, memiliki materi lebih dari yang lain. Tapi si Zaid ini, mohon maaf barangkali ada nama yang sama. Si Zaid ini nggak mau bantu. Ada tetangganya yang butuh, nggak mau bantu. Ada saudaranya yang butuh bantuan dari dia, nggak mau bantu. Nah, karena Zaid ini berarti bakhil. Nah, karena si Zaid bakhil, maka harta yang Allah anugerahkan kepada dia akan Allah pindahkan dari dia, dicabut oleh Allah. Setelah itu wahawalaha ila gairi, Allah alihkan kepada yang lain, misalkan kebakar, pindahkan. Maka kalau kita amati bisa jadi mohon maaf, ketika ada orang kaya kemudian dia nggak mau bantu hamba-hamba Allah yang membutuhkan dengan kelebihannya dia, tiba-tiba ada aja sebabnya hartanya itu habis. Dari mana aja jalannya, entah itu dari misalnya kecelakaan kah, atau perusahaannya bangkrut kah, dan lain-lain. Ini bisa jadi memang Allah alihkan karena kebakhilan dia. Karena dia tidak mau memanfaatkan kelebihan anugerah tersebut dari Allah untuk kemanfaatan hamba-hamba Allah yang lain. Insya Allah saudara-saudara kita yang memiliki kelebihan harta enggak begitu ya. Insya Allah enggak begitu. Kita doain, kasihan supaya hartanya tidak dipindahin sama Allah kepada yang lain. Tapi supaya bertambah. Ini sabda dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Imam Al-Ghazali menambahkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Asy-syakha
sajaratun min sajaril jannah. Jadi kedermawanan itu adalah suatu pohon dari beberapa pohon di surga. Aghsaluha mutadalliyatun ilal ard. Dahan-dahan dari pohon itu merunduk ke bumi, dari surga merunduk ke bumi. Paman akhada bigasnin minha. Nah, siapapun yang memegang salah satu dahan dari dahan-dahan tersebut, dari cabang tersebut, cabang dari pohon kedermawanan tadi, diraih, dipegang misalkan, qadahu dalikal ghasnu ilal jannah, maka si cabang tersebut akan menuntun dia, membawa dia ke dalam surga. Artinya diraih, disentuh itu dengan jalan ngasih gitu, disebar manfaatnya. Artinya kalau yang dermawan gimana yang dermawan? Membantu, ya kan? Ketika dia seseorang yang membantu, itu berarti menyentuh, meraih, memegang cabang dari pohon kedermawanan tersebut. Dan ketika si cabang tersebut diraih, maka cabang itu membimbing dia, membawa dia, menuntun dia ke surga. Jadi orang yang dermawan ketika dia membantu yang lain itu sama dengan menyentuh cabang pohon kedermawanan tersebut. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala an, dan diterima dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala an berkata, Qila ya Rasulullah, kata Sayyidina Jabir, pernah ada pertanyaan ditanyakan pada Rasulullah. Jadi pernah ada perkataan atau pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah. Apa perkataan tersebut? Ayyul a'mali afdal. Wahai Rasulullah, amal yang mana yang paling utama? Ya Rasulullah ditanya, ayyul a'mali afdal. Amal yang mana yang paling utama? Qala, maka Rasulullah SAW yang mulia menjawab. Jawab beliau, as-sabru was-samahah, yaitu sabar dan murah hati. Sabar dan murah hati, hatinya enggak tegaan. Ya. Hatinya enggak betah kalau enggak nolong, kalau enggak bantu. Nah, ini yang kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amal paling utama. As-sabru was-samahah, sabar dan murah hati, atau sama dengan dermawan. Mudah-mudahan Allah karuniakan taufik kepada kita, orang yang sabar dan orang yang dermawan sesuai dengan kemampuan kita.
Warawa Al-Muqaddam bin Suraish an Abi an Hajjati dari ayahandanya, dari eyangnya, qala beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, aku pernah berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, dallani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya suatu amal yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Tunjukkan kepada saya suatu amal yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Artinya dengan sebab amal itu bisa masuk surga. Gala maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna min mujibatil maghfirah badlut ta'am wa ifsya'us salam wa husnul kalam. Sesungguhnya termasuk yang mewajibkan mendapat ampunan dosa dari Allah. Jadi pelakunya ini wajib mendapat ampunan dari Allah. Ketika sudah mendapat ampunan ya otomatis masuk surga. Pertama, badlut ta'am, tidak sayang-sayang terhadap makanan. Nah, insya Allah siapapun donatur atau munfik yang setiap malam Sabtu berimpak untuk kepentingan majelis, insya Allah min ahlil jannah, masuk surga. Ya Nabi yang ngomong kok. Ya, Nabi yang katakan. Badlut ta'am, apalagi yang dijamu yang ngaji. Yang ngaji hakikatnya tamu-tamu Allah. Badlut ta'am artinya badlut ta'am itu yang enggak sayang-sayang terhadap makanan. Kalau orang Sunda ngomong yang dikerahkan, ditamplokkan kan. Artinya tidak sayang makanan, disedekahkan untuk yang membutuhkan. Pertama, kedua wa ifsa'us salam, menebar salam, mengucapkan salam kepada siapapun, baik itu yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Bahkan walaupun ke rumah sendiri, ya, walaupun ke rumah kita sendiri, masuk rumah misalkan, baca salam, setidak-tidaknya ada malaikat di dalam nanti yang jawab. Dua, ketiga wa husnul kalam, pembicaraannya bagus, tidak jorok, tidak kotor, tidak kasar, tidak asbun. Asbun, asal bunyi. Enggak, tapi pembicaraannya bagus, ucapannya bagus, kata-katanya bagus. Apalagi kata-katanya penuh hikmah, ada nilai-nilai nasihat, itu lebih bagus lagi. Setidaknya tidak kotor, tidak jorok, tidak kasar, atau apalagi tidak ada kandungan menjelekkan atau memburukan yang lain. Nah, itu yang tiga tersebut yang dimaksud amal. Barang siapa yang mengamalkannya, menjalankannya, maka amal tersebut akan memasukkan kepada si pelakunya ke dalam surga. Mudah-mudahan yang tiga ini pun Allah anugerahkan taufik kepada kita, ya. Kita termasuk orang yang tidak sayang-sayang terhadap makanan, apalagi untuk tamu-tamu Allah, dan juga yang menyebarkan salam dan berkata-kata, bertutur kata yang bagus.
Kalau dilanjut tanggung. Kita ulang aja ya. Kalau dilanjut ini tanggung, pindah babnya udah habis. Kita ulang waktu masih ada waktu. Kita ulang dari perkataan Sayyidina Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Sayyidina Ibnu Abbas, inna lillahi ubadan yahtasuhum bin ni'am limanafi'il ibad. Faman bakhila bitilkal manafi' 'alal ibad naqallaha Allah ta'alaan wa hawwalaha ila ghairi. Allah memiliki hamba-hamba yang diberi anugerah khusus atau yang diberi kekhususan dengan anugerah nikmat. Katakanlah diberi materi lebih bisa, atau power, kekuatan, atau pengaruh. Ini manfaat luas, tidak terbatas arti harta saja, enggak, apa saja yang sifatnya untuk yang bermanfaat. Untuk kemanfaatan ibad, kemanfaatan hamba-hamba Allah yang lain di muka bumi ini. Yang memiliki harta disebar untuk kemanfaatan umat, untuk kemanfaatan hamba Allah. Yang diberi anugerah khusus kekuasaan juga untuk kemanfaatan hamba-hamba Allah. Misalkan diberi pengaruh kekuasaan, misalkan pejabat, jadi seorang tokoh berpengaruh, memiliki jabatan, disebar, digunakan kemanfaatannya itu untuk hamba-hamba Allah, bukan sebaliknya. Atau dengan ilmunya juga disebar untuk kemanfaatan hamba-hamba Allah. Nah, barang siapa yang bakhil, yang tidak mau menebar nikmatnya dia kepada yang lain, kepada hamba-hamba Allah yang lain, maka nikmat tersebut Allah pindahkan dari dia terus dialihkan kepada yang lain. Sayangan. Enggak sedikit orang yang alim, serba tahu, karena enggak pernah dimanfaatkan, hilang gitu saja. Tidak sedikit orang kaya, banyak hartanya di sana sini, tapi tidak dimanfaatkan, disebar kepada hamba-hamba Allah yang lain, hilang gitu saja. Ini berarti bukti daripada sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada. Cukupkan dulu, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan Allah memberi anugerah taufik kepada kita. Apa yang sudah disampaikan Imam Al-Ghazali bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala doakan untuk kita semua musafir senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu senantiasa dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Memudahkan segala urusan yang diberkahkan semua urusan yang kehidupannya, sehingga dapat membuat kita semua di dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mari untuk kesempurnaan majelis ini kita tutup dengan doa kepada seluruh majelis. Ya Rabbana ya Rabbana qina واغفر لوالدينا ربي
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.